Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah karunia pemberian Allah. Landasan firman Tuhan diambil di dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bapak Ibu dan Saudara, bayangkan jika seseorang menerima sebuah hadiah yang sangat berharga, namun ia memilih untuk menyimpannya di lemari tanpa pernah memanfaatkannya. Hadiah tersebut bisa jadi tidak berguna, bukan karena nilainya besar kecil, melainkan karena tidak pernah digunakan. Demikian pula, Tuhan telah memberikan karunia-karunia rohani kepada setiap kita, bukan untuk disimpan atau disia-siakan, tetapi untuk digunakan melayani sesama sebagai wujud kasih kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat surat 1 Petrus ini ditulis kepada orang-orang percaya yang tersebar di berbagai tempat dan sedang menghadapi yang namanya penderitaan serta penganiayaan, di mana mereka mengalami tekanan dan kesulitan hidup. Di sini Petrus menasihati mereka untuk tetap hidup dalam kasih dan pelayanan kepada sesama. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 ini, Petrus menekankan bahwa setiap orang percaya telah menerima karunia Allah, dan karunia itu harus digunakan untuk saling melayani. Tujuannya adalah supaya kasih karunia Allah dapat dinyatakan dan dialami oleh semua orang di dalam komunitas iman. Saudara yang terkasih, itu sebabnya kita setiap orang percaya yang telah diberikan karunia yang berbeda oleh Allah. Karunia itu bisa berupa kemampuan mengajar, menolong, memberi dorongan, membimbing, atau berbagai bentuk pelayanan lainnya. Itu sebabnya Petrus mengingatkan bahwa kita adalah pengelola, bukan pemilik dari karunia-karunia tersebut. Sebagai pengelola, kita bertanggung jawab untuk menggunakan karunia itu demi kebaikan orang lain dan untuk juga memuliakan Tuhan. Janganlah pernah meremehkan karunia yang Tuhan titipkan bagi kita. Karunia tersebut bukan untuk dibanggakan atau disembunyikan, tetapi untuk dibagikan dalam bentuk pelayanan kepada sesama. Dalam keluarga, gereja, maupun di lingkungan masyarakat, Tuhan memanggil kita untuk memakai karunia kita dengan setia. Setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus memiliki dampak besar di mata Tuhan. Melayani bukan tentang panggung besar, tetapi tentang hati yang rela dipakai Tuhan dalam hal kecil maupun besar. Saudaraku, Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Setiap pelayanan Yesus mencerminkan kasih Allah yang begitu sempurna. Kristus memberi karunia-Nya kepada gerejanya agar setiap anggota dapat menjadi saluran berkat bagi sesama. Oleh sebab itu, kita semua telah menerima karunia pemberian Allah yang harus dikelola dengan setia. Jangan menunggu menjadi besar untuk melayani, karena Tuhan memanggil kita untuk setia dalam perkara kecil. Marilah gunakan karunia yang Tuhan berikan untuk saling melayani, membangun tubuh Kristus, dan menyatakan kasih karunia Allah di dunia ini. Ketika kita setia mengelola karunia itu, nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup kita. Sekali lagi, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Tuhan memberkati. Amin.